Halo, saya Vino G. Bastian. Di film Scandal Makers saya berperan sebagai Oscar. Ya, jadi Oscar itu seorang mantan pemain band yang pernah terkenal dan karirnya udah mulai turun. Sekarang dia jadi penyiar radio dan one day dia mendapatkan sebuah surprise bahwa ternyata dia sudah mempunyai anak dan cucu gitu. Nah, proses syutingnya dimulai di bulan September. Sekarang ini lagi di tengah-tengah kita lagi produksi. Syutingnya cukup menarik dan kita mengambil set di Jogja. Seru pokoknya, pemainnya juga seru-seru dan mudah-mudahan syutingnya lancar. Ceritain dong bagaimana akhirnya bisa mengambil proyek film ini. Sebetulnya film ini udah ditawarin sama Pak Manut sudah cukup lama sih. Cuman karena kita terbentur oleh situasi Covid, pandemi yang nggak berkesudahan, PPKM, dan akhirnya baru bisa terrealisasi ini sekarang gitu. Tapi ada baiknya juga karena di situasi yang Covid Indonesia sudah mulai mereda, kita juga bisa lebih syuting juga lebih tenang dan nyaman gitu. Pendalaman karakter buat Oscar sebenarnya nggak terlalu sulit sih karena film ini kalau saya ngeliatnya tuh lebih ke situasionalnya gitu. Jadi konfliknya itu menarik karena Oscar bertemu dengan anak, dengan cucunya, dengan orang-orang di sekitarnya dia yang ngebuat film ini jadi seperti roller coaster gitu. Sementara karakter Oscar sendiri digambarkan cukup mapan, cukup mandiri, jadi dia udah settle gitu. Nah, goncangan-goncangan ketika dia mendapatkan surprise itulah yang sebetulnya menarik dan menjadi karakter yang seru buat saya untuk memainkannya. Gitu. Jujur aja ketika mendekati syuting saya malah baru tahu kalau ternyata film ini ada film aslinya gitu. Saya baru tahu ketika Mas Anung sebagai salah satu produsernya nelfon saya dan dia sempat ngomong kalau udah nonton belum film aslinya. Film asli yang mana ya? Ternyata ada film Koreanya gitu. Jadinya saya langsung buru-buru nonton, saya lihat, tapi saya nggak nonton full karena materi yang saya terima itu berupa cuplikan-cuplikan filmnya gitu dan saya nyari yang benar-benar ada subtitlesnya gitu. Dan ternyata udah di remake juga di beberapa negara. Seru sih, menarik sih filmnya. Filmnya ringan gitu, menarik, menghibur. Walaupun buat saya agak sedikit absurd gitu ya. Tapi justru disitulah keunikannya. Film-film Korea mempunyai satu kekuatan yang kekuatan di skripnya yang membedakan dia dari film-film dari negara lain gitu. Nah, adaptasi dari film Korea ini ke versi Indonesia mudah-mudahan menjadi satu point of view yang beda gitu ketika orang nanti menonton gitu. Dan mudah-mudahan juga akan sama menariknya. Perbedaan dan persamaannya saya udah punya anak juga. Perbedaannya saya belum punya cucu. Jadi gimana caranya saya menghadapi punya cucu di umur yang sebenarnya sama seperti umur saya sekarang gitu. Itu jadi agak sedikit gimana ini, halusinasi, imajinasi atau memang justru shock itulah yang dibutuhin di film ini gitu untuk menggambarin saya sama karakter-karakter yang lain yang jadi anak saya dan cucu saya. Karena memang di film ini treatment dari saudaranya memang kita tidak perlu banyak reading karena memang begitu ketemu dengan Bibi Sabina sebagai anak saya memang awkwardnya, emosinya ya itu seperti kayak emang ketemu beneran gitu. Apa scene yang paling memorable menurut Vino di dalam film ini? Scene yang paling memorable? Yang paling memorable adalah pertemuan pertama dengan anaknya sih. Sama scene menuju ending itu juga memorable. Scene kebersamaan antara Oscar dan cucunya itu juga menarik sih. Buat yang fans film Scandal Makers yang di versi Korea mungkin akan melihat sisi yang lain gitu di film versi Indonesia ini dan mudah-mudahan bisa sama menghiburnya, bisa mungkin lebih menghibur atau mungkin karena ini versi Indonesia jadi lebih dekat ke penonton Indonesia. Jadi patut ditunggu. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para fans? Yang mau saya sampaikan sebetulnya, ayo dukung terus film Indonesia, tonton terus film Indonesia, jangan nonton yang bajakan.
Dan kalau udah nonton film Scandal Makers yang versi Indonesia sekali, nonton lagi sampai banyak.